koordinasi dengan unit eselon 1 kami diarahkan sebaiknya jangan atas nama koperasinya yang bermohon, tapi atas nama pemerintah daerah setempatnya. Karena kalau atas nama koperasi yang bermohon itu berpotensi temuan BPK, karena sewa tetap harus dipungut. Nah, pertanyaan kami, ini nanti kalau misalkan sudah ada semacam satu perikatan yang kita lakukan, kalau suatu saat misalkan ketahuan berpotensi tidak, Bu? Ini jadi temuan. Yang pertama, Bu. Terus yang kedua terkait masalah penghapusan. Lagi-lagi, Bu, yang saya mau tanyakan terkait dengan, karena kita ada beberapa TST yang kita tinjau kemarin, Bu, yang sampai saat sekarang ini kita sudah buka tiket di Siman, cuman unit eselon 1 kami turunkan kembali karena tetap mereka meminta itu izin prinsip. Nah, pertanyaannya, Bu, karena kemarin itu BST yang kita buat terkait dengan kemungkinannya sudah tidak ada nilai ekonomis, itu mereka tidak berani mengambil semacam keputusan itu dipersamakan dengan izin prinsip. Pertanyaan kami, ada enggak itu, Bu, surat keterangan, kalau misalkan surat pernyataan kemarin yang kita buat, berita acara kemarin, ada enggak PMK yang mengatur, Bu? Biar bisa kita dorong kembali ke unit eselon 1 kami. Saya kira itu, Bu, yang kami tanyakan. Ya, Bu, ya. Makasih, Bu. Gimana Mas Hamdi, apa Iya. berapa pertanyaan Silakan. atau langsung dijawab? Mungkin langsung dijawab aja, Bu, dulu. Oke, baik. Oke, kasih Pak Lapoku pertanyaannya. Iya Pak, jadi kalau untuk koperasi merah putih, memang ada juga nih, tapi saya lupa ya, nanti coba saya cari kembali. Itu arahan dari atas di kantor pusat kami, memang bentukannya Ya, itu pinjam pakai Pak. siap. Jadi memang yang mengajukan kalau pinjam pakai itu harusnya pemerintah daerah atau desa. Jadi ada dua pilihan kalau pinjam pakai. Karena dia kan tidak, memang kalau dia atas nama koperasi itu pasti akan dikenakan tarif sewa sesuai PMK 115. Ya. Nah, ketika dia model pinjam pakai itu istilahnya tidak ada eh, PNBP yang terpungut karena itu digunakan sesama pemerintah ya, walaupun itu daerah ataupun desa begitu Pak. Jadi memang ininya bentuknya nanti pinjam pakai. Kita ajukan Siap. ke Siman itu pilihannya pinjam pakai, nanti kami proses. Setelah keluar persetujuan baru bisa berdiri koperasinya. Dan itu sudah beberapa Siap. KPKNL juga sudah melakukan hal tersebut Pak. Jadi tidak ada potensi temuan sih kalau untuk pinjam pakai. Ya. Seperti itu. Yang kedua, yang penghapusan itu ya, Bang. Kami juga sudah koordinasi Pak dengan ini. Kemarin juga saya sudah sempat sampaikan ke Pak Herman terkait mekanismenya, bisa bersurat kembali ke kami, misalnya satkernya. Nanti kami yang akan menjawab seperti itu. Siap. Nanti lebih detailnya Pak bisa kita komunikasi di ini aja ya Pak, di Ya, WA siap. saja. Tapi Oh, baik. secara ini Pak itu tidak masalah sih sebenarnya. Ya, itu kalau ada pertimbangan dari dinas itu kan sebenarnya menggantikan mata kami KPKN untuk kalau apa ya, bangunan yang misalnya masa manfaatnya itu masih panjang tapi dia harus diusulkan dihapuskan. Nah, itu wajib memang harus ada pertimbangan teknis dari dinas yang memiliki kewenangan, yang mana itu PU ya. Karena kan mereka Ya. yang lebih paham tentang struktur bangunan. Cuman kalau case seperti yang di Satker ya Bapak itu memang sudah benar-benar ya, kita tahu sendirilah Ya. kondisinya seperti Ya, apa ya hancur. Pak. Iya, eh, mungkin di eselon satunya apa ya, kurang yakin karena nggak ikut sekali ya Pak, nggak ikut lihat. Jadi
Nanti Betul. bisa kita ini ya Pak, lebih detailnya nanti komunikasi di kami aja. Siap, siap, siap. Terima Iya, kasih. sama-sama Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan respon Bu Yuli. Oke, selanjutnya kepada Pak Harisin, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas siang Bu Yuli. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya sih soal sewa. Kemarin tahun lalu saya ada sewa ATM itu. Tahun ini mereka ingin perpanjang. Yang saya pertanyakan itu metodenya sama dengan pengusulan pertama atau ada cara lain untuk memperpanjang sewa tersebut. Itu saja Bu Yuli. Oke, baik, begini, Kemenak Muda ya Pak. Iya, Iya, kalau untuk sewa sendiri memang di aturannya sebelum masa sewa berakhir itu 3 bulan ya Pak, maksimal 3 bulan itu apa minimal apa mas tuh 3 bulan sebelum 3 bulan sebelum masa berakhir sewa itu sudah mengajukan perpanjangan. Di oke, Simban itu sekarang sudah ada tersedia Pak perpanjangan ini sewa. Ada apa pilihannya itu di pemanfaatan ada perpanjangan sewa. Cuma nanti apa ininya sih tetap sama Pak. Kalau dokumen-dokumen syarat-syarat pengajuannya ya. iya dokumen-dokumen pengajuannya sama aja sih Pak seperti awal mula belum ada perubahan kalau itu. Oh Cuma kalau gitu. misalkan dia sewanya eh, sudah berakhir tapi mau diperpanjang, mungkin bahasa kita memang perpanjang, tapi di bahasa aplikasi itu bukan perpanjang lagi. Jadi dia kayak ajukan baru saja. Tapi kalau menurut saya masih sama aja sih Pak, perpanjangan dengan pengajuan baru. Dia Begitu. berakhir dia punya sewa itu bulan Juli 19 tanggal 19 bulan Juli 2026 ini. Nah, iya, itu berarti kan sebenarnya sebentar lagi Pak. Kalau ini saya sih saran saya dihabisin aja dulu, nanti mengajukan baru saja, nggak apa-apa. Oh, oh gitu ya. Tap- Iya, Oh, karena jadi tetap nanti aja turun Pak, kembali lagi nih turun kalaupun KPKNL berarti. iya panjangan ataupun baru itu akan tetap turun Pak, Oh gitu nggak ya. ada ini. Iya, tetap begitu Pak. Ya, makasih Bu Yuli. Iya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Harisin. Selanjutnya ada dari Bu Yulia BPMP Sultra, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ibu Yulia? Ini dengan Yulia juga. Ya Bu. MP Sulawesi Tenggara. Ini bukan usulan kami masih sementara berjalan ya Bu, atau bagaimana? Karena April kemarin kami sudah ya seperti kasus yang tadi sudah selesai masa sewanya. Jadi sekarang Ibu ya saya masih pakai itu, masih pakai yang lama, tarif yang lama. Enggak apa-apa kan Bu? Tentang ini Bu, saya sempat mendengar tadi di slide Ibu jelaskan tentang simponi dan siman. Bisa dijelaskan tadi itu Bu, bagaimana maksudnya kalau buat billing disimponi dulu terus simannya itu bagaimana tadi maksudnya Bu? Boleh dijelaskan lagi? Ya baik Bu. Bu Yulia nggak kelihatan ini mukanya. Ya Bu, saya tidak tahu Iya, kamera tidak mau hidup. Tidak aman Bu, aman. dari Jadi apa tadi ya sewanya ini karena begini Bu, sebenarnya mungkin sekilas info juga. Kami kan kalau sewa itu di PMK 115 wajib hukumnya penilai harus survei ke lapangan selama objek tersebut tidak terdaftar di DTPS. Artinya daftar tarik pokok sewanya belum ada. Nah, itu penilai memang wajib turun ya, Bu. Nah, ya, untuk BPMP sendiri memang di KPKNL ini karena penilainya cuma 3 orang terbatas.
dan harus melayani 17 kabupaten kota beserta satker-satker vertikal maupun Pemda ya. Jadi ada antrian Bu begitu kalau ini untuk tim penilainya turun. Jadi nggak apa-apa Bu pakai tarif yang tahun lalu saja karena kan Iya. memang juga ada nanti Ibu bisa menjelaskan kalaupun nanti dipertanyakan seperti itu. Untuk ini sendiri di Siman itu Ibu bisa buka tiket. Di tiket sewanya itu nanti ada menu pembuatan billing Bu. Saya nggak bisa buka contohnya ya karena Siman pengelola, saya kan pengelola, Siman pengelola dengan pengguna itu beda tampilan ininya, beda menunya. Jadi mohon maaf saya belum bisa tampilkan contohnya. Mungkin nanti Ibu bisa ke KPKNL Bu bawa laptopnya, nanti saya bisa tunjukkan ininya, menunya di mana saja. Kemarin waktu Pak Sabri datang sih udah saya ajari waktu itu. Cuma karena waktu itu Ibu nggak ikut, jadi katanya nanti dia yang ngajari, Bu. Mungkin Pak Oh, Sabrinya lupa atau gimana? oh begitu ya Bu. Hanya masalahnya sekarang Bu kan itu yang sebelumnya kan saya datang dengan Pak Sabri. Hanya kami database-nya bermasalah atau gimana itu hari yang dari Iya. 02 ke Karena Ibu integrasi. satkernya ini likuidasi kan, jadi memang ada perubahan nomenklatur di kode satker. Nah itu yang kemarin seperti sudah saya jelaskan juga Bu, karena tiketnya itu masih ada di kode satker lama, Ya. sementara Ibu sekarang posisi sudah di kode satker baru. Nah itu memang harus kita ini dulu, ada treatment khusus kalau itu Bu. Tapi kemarin sudah selesai sih Bu, kalau nggak salah sama Pak Sabri itu terkait satker yang likuidasi sudah selesai tiketnya dan itu sudah bisa di create billing kemarin itu, cuman Ibu nggak ikut, jadi sayangnya nggak bisa Iya. ini melihat caranya seperti itu Bu. Masalahnya itu bukan di Siman, ini kaitannya dengan Simponi ini Bu, berarti nanti kalau dibikin billing di Siman sudah bisa ya begitu Iya, kan? sudah. Enggak, kalau jadi gini Bu, kenapa Siman itu mengakomodir untuk create billing dari Simponi karena tujuannya itu supaya aset yang disewakan itu tercapture, dia menghasilkan PNBP berapa sih aset ini, makanya ada menu create billing di aset yang disewakan itu di Siman Bu. Jadi kalau Ibu bisa saja pakai Simponi, nggak Ya. lewat Siman masih bisa. Cuma nanti kelemahannya di aplikasi Siman tidak terrecord, tidak terekam aset tersebut punya penghasilan PNBP berapa. Tapi kan masih bisa di-upload Bu buktinya, bukti dari pembayaran Simponi itu masih bisa di-upload di Simannya. Tidak masalah Bu, cuma ini saja. Iya, Baik. masalah pelaporan aja sih sebenarnya. Iya. Baik, cukup Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, mungkin kalau mau lebih ininya nanti bisa ke KPKNL saja Bu. Iya Bu, lebih bagus begitu. Misalnya saya ke KPKN. Iya Bu, baik Bu, terima kasih. Sama. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Lia. Oke, selanjutnya urutan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Hasdarti dari Pengadilan Negeri Raha. Silakan. Iya, selamat pagi Bu Yulia. Suara saya Iya, terdengar dong? selamat pagi. Selamat pagi Pak. Iya. Iya Bu. Jadi saya izin bertanya Bu, karena ada case di sini itu. Jadi PSP untuk kendaraan dinas, terutama di motor, itu tahun 2015, NUP-nya itu 9 sama 10 Bu, 2 motor gitu. Tapi pas saya cek lagi di Siman itu, dia NUP-nya ternyata 18 dan 19 Bu. Apakah itu perlu di PSP ulang atau harus mengubah NUP-nya atau bagaimana Bu? Baik Pak, ini kemarin juga sempat WA ya Pak, cuma saya lupa untuk tinjutnya. Jadi saya jawab di sini saja.
untuk eh, hal seperti ini memang harus ditelusuri dulu kenapa bisa berubah ininya ya, NUP-nya. Karena kan di Siman itu ada sekarang menu riwayat aset sama mutasi. Kita bisa lihat Pak di situ kenapa bisa terjadi perubahan NUP. Kalau memang di master aset NUP tersebut belum ada PSP, belum terekam, tapi Bapak punya, misalnya punya file PSP-nya. Nanti bisa dikirimkan ke saya cocokkan dulu apakah benar barang NUP ini berubah menjadi NUP berapa gitu. Atau memang dia bukan barang itu, cuman barang lain gitu. Mungkin kita kan nggak tahu Pak, harus ditelusuri dulu kalau memang ini. Tapi kalau memang betul itu barang tersebut karena dia berubah NUP, memang kan ada beberapa case juga begitu Pak, di beberapa satker ada memang Oh, barang-barang yang berubah NUP-nya. Itu juga kami di daerah itu belum nangkep ininya dari pusat kenapa bisa sampai berubah. Cuman memang faktanya seperti itu, ada yang berubah. Nah, itu di Siman itu ada diakomodir perekaman SK lama. Misalnya Bapak punya file SK lamanya untuk BMN tersebut bisa direkam SK-nya gitu. oh, Tapi kalau memang tidak ada di master asetnya itu belum ada PSP-nya, tidak terekam dan dia memang tidak bukan berupa NUP yang sebelumnya, itu Bapak nggak masalah ajukan PSP ulang. Cuma nanti kita cek dulu ya Pak. Bapak juga nanti cek di master asetnya. Sebentar juga saya coba cek di iya Bu. master aset saya. Seperti Oh iya, itu. Nanti baik Bu. dikirimkan saja kode barang sama NUP-nya berapa biar kami cek. Ini apa Bu, file PSP yang tahun 2015 juga dikirimkan? Iya, iya, Oh iya. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu. iya, iya sama-sama Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin kita ke kolom chat, Bu ya. Ini dari Pak Adi Irawan dari Satker 40540. Jadi pertanyaannya, kami memiliki aset berupa tanah kosong di sekitaran rumah dinas, di mana tanah tersebut digunakan pemerintah daerah setempat sebagai posyandu di wilayah Kota Kendari. Oke. Mohon penjelasannya bagaimana baiknya supaya aset tersebut perlakuannya tanpa berbenturan dengan pengelolaan posyandu tersebut. Oke, Berarti belum baik ada Pak. perikatan ya. Iya, Iya. Ada ya. pertanyaan selanjutnya. Kami memiliki aset tak berwujud, untuk penghapusan dan pemusnahannya apa yang harus kami lakukan? Oke. Itu, Bu. Baik. Untuk pertanyaan pertama, karena digunakan, ya, jadi ini ya kita balik lagi ke ini aset itu tata tertib pengelolaan aset itu termasuk salah satunya adalah pengamanan fisik. Jadi kalau seperti ini Bapak Ibu, ini berpotensi sebenarnya, berpotensi temuan. Nah, untuk biar semua tertib dan aman, ini Bapak bisa ajukan untuk mekanisme pinjam pakai seperti tadi yang saya jelaskan di awal untuk Koperasi Merah Putih ini sama Pak, mekanismenya bisa pakai pinjam pakai karena dia berupa pemerintah daerah. Jadi diajukan saja di Siman itu sudah ada semua, kan sekarang kami tidak menerima manual lagi ya, kecuali ASP persediaan yang kemarin KL-KL itu likuidasi. Nah, kalau untuk pinjam pakai itu bisa kami proses sampai 5 tahun. Jadi bisa dipakai, posyandu itu bisa pakai tanah tersebut selama 5 tahun. Kalau mau diperpanjang bisa nanti pas sudah selesai persetujuannya bisa diperpanjang. Tapi perpanjangnya maksimal 2 kali saja ya Bapak Ibu kalau pinjam pakai. Seperti itu. Yang kedua, Izin Bu, aset tak berwujud. Ya, izin Bu bisa tanya ya, tentang yang tadi Bu, yang mengenai tanah kosong. iya boleh. Saya Adi Iya, yang dari siap. Pengadilan Tinggi Bu. Saya di Pengadilan Tinggi Bu. Oh iya, Silakan. Iya. silakan Pak. Terus untuk proses ininya Bu, apakah dari pemerintah di kelurahan atau melalui sekretaris daerah Bu yang bermohon ke Pengadilan Tinggi? Ya, jadi pemerintah daerah di sini adalah sekretaris daerah ya Pak. Kecuali dia desa. Kalau desa itu bisa dari kepala desanya. Jadi di aturan pinjam pakai itu cuma dua, Pemda sama desa bentukan ininya pemohonnya. Jadi kalau untuk apa
Pemda itu karena dia paling ininya pengelolaan asetnya ada di Sekda. Jadi dari Sekdanya Pak yang bersurat. Gitu ya. Sibuk, makasih. Iya. Lanjut ke pertanyaannya tadi, aset tak berwujud. Nah, ini kembali lagi ke PMK 4 2015 tentang pelimpahan kewenangan. Dilihat dulu Pak, nilai asetnya itu perolehannya berapa per unit. Kalau di atas 100 juta ke kami, KPKNL pengelola barang. Kalau di bawah 100 juta itu ke pengguna barang atau di pusatnya Bapak Ibu. Seperti itu. Nilainya enggak sampai 100, Bu. Oh iya, berarti di pengguna barang saja Pak, nggak sampai ke KPKNL. Itu juga dilewat Siman Pak, sudah bisa. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu, Iya, penjelasannya. iya sama-sama. Oke, baik. Sudah clear ya Pak Adi Irawan ya. Oke. Selanjutnya dari Pak Wahyu, di kolom chat ada Pak Wahyu Hadinata dari Satker BPTD. Ada lahan di pelabuhan penyeberangan yang kami kelola ingin dimanfaatkan pemerintah desa atau kecamatan untuk KDMP ya, koperasi. Posisinya mereka akan membangun bangunan baru. Izin informasi untuk mekanismenya Bu Yumi. Ya, lagi rame ini KDMP memang. Tapi kalau ajukan saja Pak di Siman ada seperti tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau KDMP dia mengarahnya ke pinjam pakai. Nah itu karena desa, nanti kepala desanya yang bermohon ke Satker. Nah Satker itu bermohon ke KPKNL. Jadi urutannya begitu ya Bapak Ibu, kepala desa ke Satker, Satker ke KPKNL. Tapi Satker ke KPKNL itu dilihat lagi pelimpahan kewenangan internal KL-nya. Apakah KL-nya memang langsung memberikan kewenangan untuk Satker. Biasanya ada beberapa kementerian itu yang tidak melimpahkan kewenangan pinjam pakainya ke Satker. Jadi mereka dari Satker itu harus ke eselon 1, ke Korwil dulu, dari Korwil ke eselon 1, dari eselon 1 ke pengguna barang, baru masuk ke kami di KPKNL. Cuman ada juga Satker yang udahlah pinjam pakainya udah kasih langsung, Satker bisa langsung ngajuin gitu. Ada juga seperti itu. Cuman kalau urutannya ya harusnya dari desa dulu ke Satker, baru Satker terus sampai pengelola barang. Mekanismenya seperti tadi, pinjam pakai maksimal 5 tahun, bisa diperpanjang maksimal 2 kali. Cuman karena Bapak ini asetnya di pelabuhan, penyeberangan, nah itu kami harus analisis dulu Pak. Misalkan rencana pembangunannya apakah memakan area untuk fasilitas umum atau bagaimana, nah total luasnya yang mau dipakai berapa, sementara luas existing BMN itu berapa, nah itu kami harus analisisnya seperti apa nanti, apakah disetujui atau tidak, ya itu nantilah setelah selesai dianalisis. Tapi kalau untuk pengajuannya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dia pakai mekanisme pinjam pakai. Seperti itu ya Pak. Oke, baik. Selanjutnya ada yang resen dari Adi Wijaya dari Kejaksaan KN Muna ya. Silakan. Ya, selamat pagi Bu. Bisa didengar suara saya, Bu? Bisa. Ya, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Maaf Bu, mau bertanya, untuk sekarang kan saat ini ada penilai pemerintah di lingkup kejaksaan, Bu. Sementara untuk saat ini belum ada spesifik peraturan yang mengatur tugas pokok atau fungsi dari penilai pemerintah di lingkup kejaksaan. Tapi kalau kita lihat dari Permen nomor 38 tahun 2021 kan masih mencakup semua penilai pemerintah. Nah, untuk aset BMN yang ada di Satker, apakah untuk penghapusannya atau revaluasinya itu dapat dilakukan oleh penilai pemerintah dari lingkup kejaksaan sendiri, atau nanti tetap harus kita pengajuan ulang juga ke KPKNL, atau bagaimana skemanya, Bu? Untuk yang kedua, mungkin untuk penghapusan aset di bawah 100 juta ya, Bu, untuk ketentuannya pengguna BMN. Untuk penilaiannya sendiri ada standar nggak Bu dari Kementerian Keuangan atau KPKNL terkait umur ekonomis, atau mungkin perlu survei dulu melihat penyusutan asetnya dari fisik mungkin?
Ya, mungkin Baik, itu saja, Bu. ya. Kalau untuk pertanyaan pertama tentang penilaian, karena memang di kejaksaan sudah ada ini ya, Jafung penilai ya, Pak. Cuma untuk kewenangannya seperti apa, saya juga masih minim informasi terkait hal tersebut. Cuman beberapa kali teman-teman kejaksaan itu ketika ada penilaian aset untuk dilelang atau dijual, itu masih jadi mereka membentuk tim. Ada penilai dari kejaksaan, ada penilai dari KPKNL, seperti itu. Mekanisme yang existing sih berjalan seperti itu ya, teman-teman penilai. Nanti saya bisa tanyakan kembali ya, teknisnya seperti apa. Cuman yang sepanjang pengetahuan saya itu penilai di kejaksaan masih melibatkan penilai KPKNL, tapi dalam satu tim begitu mereka bersama-sama seperti itu. Karena kan kalau nggak salah ada di PMK nomor 90 apa 99 gitu Pak, bisa dibaca ya tentang penilai pemerintah Pak. Sebentar coba saya lihat PMK. PMK 99 kalau nggak salah. Iya 2000. 99 tahun 2024 ya. Bisa dicek lagi ya Pak nanti. Karena beda ranahnya ini, kalau penilaian takutnya saya salah ngomong. Karena ada Iya, teman-teman khusus, teman-teman penilai. Oke. Yang kedua untuk aset itu apakah apa tadi standar ininya ya, umur aset. Jadi ada di ini Pak, di PSAP, peraturan standar akuntansi pemerintah, kalau untuk kendaraan bermotor itu masa manfaat adalah 7 tahun. Jadi nggak bisa dihapus kalau masih di bawah 7 tahun, kecuali force majeure, keadaan force majeure. Misalnya kebakaran atau apalah gitu. Nah, untuk penilaiannya sendiri sebenarnya Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan KMK 375 tahun 2024 tentang penaksir. Jadi dari Satker itu bisa melakukan penaksiran mandiri, Pak, mengikuti mekanisme di KMK tersebut. Jadi sudah disediakan namanya kertas kerja penilaian. Nah, seperti yang selama ini sudah berlangsung, itu kan kalau Satker mau mengajukan penghapusan misalnya ya kendaraan bermotor, kebetulan yang diakomodir di KMK tersebut adalah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 saja. Selain itu belum diakomodir. Jadi teman-teman Satker itu untuk penghapusan kan membentuk tim untuk melakukan penghapusan. Nah, mereka itu melakukan perhitungan kertas kerja sesuai di KMK tersebut. Seperti itu. Jadi tidak perlu lagi melibatkan penilai pemerintah dari KPKNL. Tapi kalau penilai dari internal kejaksaan itu bisa Pak, bisa banget. Mau dia penilai ataupun tidak sebenarnya bisa saja. Nah, itu banyak sekali di teman-teman Satker masih salah persepsi. Ketika ada penghapusan kendaraan bermotor itu mereka pusing, males gitu. Biasanya saya tanya, kenapa Pak? Males Bu, karena saya harus ke dinas perhubungan lagi, gini. Padahal itu tidak perlu sampai seperti itu. Itu kecuali kita butuh pertimbangan dinas perhubungan, itu kecuali motor atau mobil tersebut masa manfaatnya masih banyak. Jadi dia dari tahun pembuatan tahun perolehannya itu dia belum sampai 7 tahun misalnya, dan terjadi kecelakaan harus dihapuskan. Nah, itu baru kami butuh pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang, contohnya Dinas Perhubungan. Tapi selama kendaraan tersebut sudah melewati masa manfaat di atas 7 tahun, itu tidak perlu lagi. Cukup kertas kerja dari internal tim penghapusan BMN dari Bapak Ibu sudah bisa mengajukan ke KPKNL. Dan itu kami memang tidak menurunkan penilai, Pak. Kalau untuk penghapusan kendaraan bermotor sepanjang dari tahun 2022 sampai 2026 ini, kami tidak lagi menurunkan tim penilai. Jadi Satker mandiri saja, nilai sendiri. Nanti kami setujui sesuai usulan Satker. Nah, harga pasar tetap akan terbentuk karena itu akan dijual melalui lelang. Jadi pasti orang itu menawar naik. Seperti itu.
Kalau untuk inventaris, tentunya karena dia bersifat persediaan ya, masuk ke persediaan, pasti ya umur di atas 1 tahun sudah bisa dihapus, Pak. Itu mekanismenya sama lewat SIMAN, persetujuan di eselon 1. Untuk teknisnya seperti apa, karena nanti yang setujui di pengguna barang, nanti bisa komunikasinya di pengguna barang. Tapi kalau di KPKNL untuk kendaraan bermotor atau barang-barang BMN lain yang nilainya di atas 100 juta, itu selama dia kalau selain kendaraan bermotor ya, tidak perlu kertas kerja. Nah, itu langsung saja berita acara penelitian dan penilaian. Nah, itu dari internal Satker juga yang menentukan nilai ini berapa. Misalnya kalau genset Bapak Ibu tanya saja di penjual-penjual barang bekas. Kalau genset merek ini tipe ini kira-kira harganya berapa ya gitu. Nah, itu bisa Bapak cantumkan harga tersebut di berita acara penelitian itu untuk dijadikan nilai limit. Seperti itu. Tidak perlu kertas kerja. Seperti yang tadi saya sampaikan, kertas kerja penilaian itu sesuai KMK 375 hanya untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Selain itu tidak perlu, termasuk scrap. Scrap juga tidak perlu kertas kerja karena dia berupa besi tua. Jadi Bapak Ibu di kilo saja, misalnya ada kendaraannya sudah rusak sekali, sudah rongsok sekali, mau dijual menjadi scrap. Itu di kilo saja berapa kilo tuh beratnya, nanti dikali tonasenya dikali dengan harga besi tua. Seperti itu. Gimana Pak? Oh iya, makasih banyak Bu. Tadi untuk di KMK 375 ya Bu, berarti ada worksheet-nya di KMK tersebut Iya, atau mungkin bagaimana? Iya, di KMK 375 itu sudah ada tata cara perhitungan kertas kerjanya, Pak. Nanti kalau untuk contohnya bisa minta ke PIC Kejaksaan di KPKNL. Sebelumnya apa sudah pernah komunikasi ke KPKNL, Pak? Kalau untuk komunikasi sudah Bu, sebelumnya sebelumnya pernah ada penilaian untuk lelang barang rampasan ya Bu, itu sudah komunikasi memang. Cuma waktu itu saya minta worksheet-nya belum berkenan untuk dikirim begitu. Oh ya, nanti kalau ini kebetulan ada di samping saya ini PIC-nya. Oh iya, PIC-nya boleh Kejaksaan Bu. ada. Nanti bisa dihubungi biar dikirimkan ininya, contohnya, Pak. Gampang Oh kok, ya nanti boleh. tinggal input-input saja, rumusnya udah otomatis. Untuk tanah bangunan atau kendaraan ya Bu itu? Itu untuk kendaraan, Pak. Kalau KMK Kendaraan saja ya? 375 cuma mengatur kendaraan roda 2 dan roda 4. Oh ya boleh Bu. Iya. Oke, baik, sudah clear Pak ya. Oke, baik, selanjutnya kita ke kolom chat. Ini ada dari Bapak Imadudin PA Rumbia, ingin bertanya mengenai penurunan status kendaraan dinas. Nah, ini terkait apa ya Pak ya? Apakah penghapusan atau penurunan status dari jabatan ke operasional Pak Iya, Imadudin? jadi ya izin bertanya, di satuan kerja kami terdapat kendaraan dinas dengan statusnya sebagai mobil pimpinan. Kendaraan tersebut sebelumnya pernah mengalami kerusakan sehingga kondisinya sudah kurang layak digunakan sebagai kendaraan pimpinan. Meskipun sekarang itu di status kendaraan itu masih tercatat Baik, kendaraannya baik gitu. Sehubungan dengan hal tersebut, eh, bagaimana ya terkait mekanisme atau proses penyesuaian maupun penurunan status kondisi kendaraan, satuan kerja kami dapat mengusulkan kendaraan dinas pengganti yang lebih layak sesuai dengan kebutuhan operasional. Terima kasih. silakan Ibu. Ya. Oke, kalau untuk kendaraan dinas memang mengacunya ada namanya SBSK ya, Pak. Standar barang, standar kebutuhan. Jadi kalau Bapak mau menurunkan statusnya, maksudnya menggantiinnya bisa sebenarnya di reklas saja di Sakti, tapi jumlahnya berapa Pak? Jumlah kendaraan di Satker Bapak berapa? Setotalnya? Untuk kendaraan
untuk mobilnya itu cuma satu, Bu. Mobilnya satu saja. Iya, Yang mobil pimpinan itu tidak ada mobil iya. dinas operasional ya? Nggak ada, Bu. Oh, Oh, ya iya. kenapa? Maaf, Bu. Mobil untuk statusnya, untuk kendaraan dinasnya itu mobil pimpinan, statusnya untuk yang mobil pimpinan yang sudah kondisinya kurang baik itu satu. Tapi kami juga ada mobil pimpinan yang statusnya itu sewa. Iya iya. Mobil pimpinannya berarti 2 gitu. Status Eh, sewa, 1 ya, milik sendiri. tapi yang satunya ini, Bu, status yang sudah kurang baik itu digunakan untuk mobil operasional kayak gitu, Bu. Iya, Bapak di ini aja, direklas mobil yang itu jadi mobil operasional, dan kalau memang dia sudah di atas 7 tahun, usul penghapusan saja tidak apa-apa, Pak. Nanti kan Bapak bisa mengajukan lagi di RKBMN-nya untuk pengadaan kendaraan dinas operasional. Selama dia SBSK-nya masih memenuhi, saya rasa tidak ada kendala ya kalau untuk persetujuannya di eselon 1 sampai tingkat DJKN, seperti itu. Untuk sementara bisa diubah saja dulu ininya, kode barangnya, direklas jadi kendaraan dinas operasional. Berarti perubahan statusnya di Sakti ya, Bu, ya? Iya, betul, di Sakti. Dan nanti sekalian aja ubah kondisi. Tadi kan Bapak bilang masih baik ya, diubah jadi rusak ringan. Atau kalau mau dihapus sekalian aja, jadi rusak berat. Udah ya? Baik, clear ya Pak. Apa ada lagi? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya dari Pengadilan Negeri Unahan ya, dari Bu Rahmawati. Izin bertanya terkait perpanjangan sewa ruangan pada Satker kami berakhir bulan Juni 2006. Mohon petunjuk terkait proses perpanjangan sewa, Bu. Ya, Sama kayak tadi ini sama kayak Kemenak Muna tadi. Sama Bu, seperti pengajuan awal. Mau dia karena ini juga udah bulan Juni, ya sama dari awal juga sih. Tapi nggak ada bedanya Pak, perpanjangan sama pengajuan baru itu tetap aja prosesnya sama, dokumennya juga sama. Nah, itu Ibu bisa ajukan di Siman. Nanti kami teliti dulu kalau dokumen semua sudah sesuai, kami tugaskan penilai untuk survei. Kalau belum sesuai, kami harus kembalikan dulu untuk diperbaiki. Seperti itu sih, Bu. Baik, terima kasih. Terus ini dari Bu Diana dari BPS Sultra ya. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya perlakuan atas rumah negara yang mengalami kerusakan sehingga tidak dihuni pegawai dan tidak menghasilkan setoran PNBP? Kenapa bisa rusak berat ya? Apakah nilai ininya tahun ininya sudah ini ya, Bu? Ibu siapa? Ibu Diana ya. Bu Bisa Diana. on mic saja, Bu. Iya. Iya, mohon izin. Iya, Bu, silakan. Iya, jadi di Satker kami itu ada dua rumah dinas yang kondisinya memang sudah rusak. Untuk saat ini memang sudah tidak ditempati karena memang sudah rusak ya. Jadi di Satker kami itu sudah diterbitkan SK penghentian untuk penghunian rumah tersebut. Nah, langkah selanjutnya sebaiknya bagaimana atas rumah negara tersebut ini bagaimana? Ya, kalau memang kondisinya sudah rusak berat dan dikira dapat membahayakan lingkungan, misalnya kalau ketiup angin sedikit langsung rubuh gitu, nah itu bisa diusulkan untuk penghapusan, Bu. Nanti ada, ini dari Satker mana ya, Bu, tadi? Dari Halo? BPS Provinsi. Oh iya, BPS Provinsi. Nanti bisa hubungi PIC-nya, nanti dikasih list
persyaratan untuk penghapusan, Bu. Karena kalaupun ini kita biarkan nanti potensi idle, Bu. Potensi itu lokasinya apakah dia di atas tanah rumah negara yang banyak, misalnya banyak rumah dinas, tapi dia doang yang rusak gitu, Bu, atau memang di satu tempat itu semuanya dua-dua ini rusak yang berada di satu hamparan. Iya, memang hanya 2 rumah tersebut yang ada di situ, Bu. Dan kondisinya Nah, itu kedua-duanya takutnya, rusak. ya benar. Takutnya saya khawatir tanahnya nanti yang terpantau idle. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu, kalau ada tanah kosong punya Bapak Ibu, itu sekarang Kemenkeu lagi gencar-gencarnya menginventarisir tanah-tanah kosong karena Kabinet Merah Putih ini dengan pemecahan kementerian ini banyak KL-KL yang minta ke DJKN itu minta tanah dong. Nah, kami tuh lagi menginventaris tanah-tanah yang terbengkalai seperti itu. Nah, untuk Ibu, saran saya dihapuskan saja rumah negara tersebut, diusul hapus dan diajukan RKBMN untuk pengadaan rumah negara baru begitu. Mohon Karena izin, apakah sebelum kita usulkan penghapusan, apakah dimungkinkan untuk diusulkan anggaran pemeliharaannya? Apakah boleh dimungkinkan? Nah, itu sebenarnya lebih bagus, Bu. Tergantung dari eselon satunya setuju atau tidak. Tapi kan namanya kita mengajukan ya nggak salah dong. Namanya kalau orang mengajukan ya mengajukan aja, nggak apa-apa, Bu. Ibu ajukan aja terus setiap tahun kalau boleh ajukan aja. Setiap Ya, dibuka kami musim RKBMN ajukan saja. mengajukan anggaran pemeliharaannya dulu. Ya, ini tadi saya sampaikan kalau memang sudah tidak bisa diakomodir untuk pemeliharaan, nah mungkin bisa diusul hapus saja, Bu. Cuman nanti ini saya khawatir ini tanahnya aja sih kalau ini takutnya terpantau idle. Tapi nanti ini ya, Bu, diupdate aja di master aset di Simannya, kondisi existingnya seperti apa nanti bisa Ibu jelaskan. Biar nanti kalau kantor pusat lihat juga di aplikasi, oh tanah ini sebenarnya kondisinya seperti ini gitu. Jangan dikosongin, Bu, keterangannya gitu ya. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Diana. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu mohon untuk melakukan presensi ya sebagai syarat nanti terbitnya sertifikat. Oke, selanjutnya yang resen. Oh ya, ini kita sesi diskusi kami tutup di 10.30 ya Bapak Ibu semua ya. Oke, selanjutnya dari Bapak Muskam, silakan. Belum terdengar Pak. Mic-nya belum on Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Yulia. Waalaikumsalam, Pak. Ya, izin mungkin ini diskusi aja ya, minta saran. Kebetulan kami di Satker kami itu kemarin mengajukan proses untuk lelang ya kendaraan BMN ya. Itu kami ajukan di eselon 1 mendapat persetujuan 2 kendaraan mobil dan 5 kendaraan motor. Dan itu sudah dilakukan proses lelang di KPKNL. Namun dalam pelaksanaannya
Mobil terjual, kemudian motornya ada 5 unit itu yang yang terjual cuma 2, kemudian 3 tersisa. Yang artian gagal lelang ya, yang 3-nya itu. Nah, kira-kira ini minta petunjuk atau seperti apa? Kira-kira kan yang 3 ini misalkan kami mau gunakan kembali salah satunya untuk kendaraan operasional, ya karena mengingat saat ini kan efisiensi tidak dimungkinkan untuk pengadaan kendaraan operasional itu buat motor ini. Nah, kira-kira langkah apa yang kami harus tempuh? Mungkin mohon pencerahannya Mbak Yulia. Oke, baik Pak. Kalau untuk ini dari Satker mana Pak? Maaf. KPU Komisi K- Pemilihan Umum KPU Provinsi. Kota Kendari. Oh Kota iya. Kendari Mbak Yulia. Oh, KPU Kendari. Oke Pak. Ya, jadi kalau untuk kendaraan bermotor memang Pak, ininya penjualannya lelang dan di ini ininya Pak, kalau dia tidak laku pertama kali diusulkan untuk lelang kedua. Iya. Diusulkan untuk lelang kedua. Setelah lelang kedua juga tidak laku, itu ada namanya mekanisme perubahan nilai limit. Itu ada mekanisme perubahan nilai limit, juga bisa lewat aplikasi Siman. Nah, setelah perubahan nilai limit itu dilelang lagi. 2 kali lagi tidak laku, perubahan lagi. Nah, perubahan itu sampai 2 kali. Perubahan limit itu bisa sampai 2 kali di aturannya. Setelah itu tidak laku lagi, boleh Bapak mengambil kembali istilahnya untuk dijadikan kendaraan operasional seperti itu. Jadi kalau persetujuannya masih berlaku, persetujuan itu kan 6 bulan ya. Iya, 6 Persetujuan bulan. itu 6 bulan, tapi nilai berlaku 1 tahun. Nah, jadi kalau misalnya di rentang waktu 6 bulan itu Bapak sudah melakukan lelang, tidak laku, tapi masih ada waktu nih, misalkan 2 bulan. Nah, dalam waktu 2 bulan itu Bapak lelang ulang menggunakan persetujuan yang sama. Iya. Nah, ketika tidak laku lagi, berarti kan perubahan nilai limit. Iya. Nah, jadi dalam ya, waktu rentang belum tentu, iya, belum tapi tentu ya. kebanyakan memang penurunan. Makanya kami sebutnya perubahan, bukan Perubahan lagi. penurunan. Iya. Perubahan, ya. Tapi memang kondisinya memang ke arah penurunan sih seperti itu. Nah, itu nanti kalau dia 1 tahun, dalam waktu 1 tahun itu kan masih dipakai tuh nilainya. Nah, bisa penurunan, perubahan, sorry. Nah, perubahan ketika itu sudah keluar persetujuan perubahan, itu nanti diajukan lelang lagi, Pak. Oh, gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak serta-merta lelang 1 kali nggak laku, udah tarik lagi gitu. Nggak bisa seperti itu. Karena Bapak sudah mengajukan untuk dijual. Nanti kami pertanyakan, Pak, loh kenapa diajukan dijual kalau memang masih mau dipakai? Seperti itu kan. Kalau dia masih lelang 1 kali. Kecuali dia udah lelang sampai tadi yang saya sampaikan beberapa kali, ada penurunan, perubahan nilai limit. Nah, itu boleh, Pak. Nanti Bapak bersurat, bikin surat aja. Karena barang ini sudah tidak laku berdasarkan lelang tanggal sekian tidak laku. Nah, maka dari itu kami ingin mengembalikan BMN tersebut sebagai kendaraan operasional kami seperti itu. Nah, itu bisa kami pertimbangkan untuk disetujui seperti itu ya, Pak. Jadi dilelang dulu, Pak. Jangan mudah menyerah ya kalau kalau lelangnya belum laku pertama, dilelang lagi saja. Kedua kali ya. Ya. Baik. Iya, seperti Terima itu. kasih informasinya Mbak Yulia. Iya. Iya, sama-sama. Ya, gimana Mas Samdi? Masih ke mute? Oh ya, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Muskam. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari yang lain, Bapak Ibu.
Mungkin saya kira semuanya sudah bertanya ya, sudah banyak yang dipelajari dari jawaban-jawaban tadi ya Bapak Ibu ya. Kita tutup. Kalau nggak ada, ini sampai jam berapa ya, Mas? Sampai 10.30. Oh, 15 menit lagi. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau bertanya. Oh iya. Mungkin setelah dari pertanyaan terakhir ini dari Pak Ali Sapran Bu ya. Oke. Izin bertanya Ibu. Iya, ini pertanyaan terakhir Iya, ya. Pak. Ya, perkenalkan kami dari Satker 433067 perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Tadi sempat mendengar dari Satker lain terkait rumah dinas, Bu. Kami juga ingin menanyakan, Bu, kami kan di Satker kami kebetulan ada 5 rumah dinas, dan dari kelima itu masing-masing sudah ada penanggung jawab. Nah, akan tetapi dari 5 rumah dinas ini semua sewa BMN-nya yang sesuai itu yang di pendapatan PNBP-nya itu sama semua Bu, 40.000. Nah, apakah bisa tolong apa Bu di-share ini Bu cara perhitungannya, karena kan masing-masing kalau kami melihat itu luas bangunannya mungkin tidak sama Bu. Itu aja, Pak. Oke. Iya Bu, siap. Ya, oke. Jadi kalau perhitungan sewa rumah dinas itu bukan ranahnya Kemenkeu, Pak. Makanya saya juga agak aneh sih sebenarnya. Padahal kan kita pengelola barang ya. Tapi yang ngeluarin juknis perhitungannya itu Kementerian PU. Nah, nanti di Google aja, Pak. Ininya, saya lupa nomor Permen PU-nya berapa ya. Sebentar saya lihat. Dulu pernah saya baca tuh. Kalau nggak salah 77 apa ya? Hmm, nanti saya coba cari lagi Pak. Tapi kalau untuk perhitungan sewa rumah dinas pakai ininya dasarnya peraturan dari Kementerian PU Pak. Jadi saya juga belum paham sih ininya mekanismenya seperti apa karena biasanya memang nggak ada satker yang nanya juga kalau soal perhitungan sewa rumah dinas nggak pernah ada yang nanya karena tahu kali ya itu ranahnya Kementerian PU. Nanti ada kok Pak contohnya saya pernah baca itu ada simulasinya juga ada contoh perhitungannya misalnya rumah negara golongan 2 tipe apa di situ ada ininya contoh pokoknya semua tipe golongan rumah itu ada dibuatkan simulasi. Cuman saya lupa ini nomor PU-nya berapa Mas ingat nggak Permen PU tentang rumah dinas itu saya lupa nanti ya Pak ini di Siap. Google aja ya Pak. Karena beda kementerian soalnya. Mohon maaf. Oke, apa ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke. Oh iya ini Bu, masih ada satu lagi penanya Bu ya Bu. Boleh Bu ya? Ya, siap. Silakan Boleh. Pak. Kita masih Pak ada Baris. 12 menit. Ya, 12 menit Boleh lagi. bertanya, Bu? Silakan. Silakan Mohon Pak izin, Baris. suara Iya, saya kedengar, Bu? Terdengar Pak. iya silakan Pak. Kedengar. Izin Bu Yulia, kami dari Polda Sultra, Satker Siap. 646786 BitQ yang membawai beberapa satker di jajaran Polda Sultra. Minggu lalu kami dikirim surat Bu dari Mabes terkait pendataan sewa lahan untuk bangunan khususnya terkait kegiatan MBG. Di Sultra ini sesuai data kami ada 3 Bu, 3 lokasi di mana Brimob, Muna dan Kolut ini menangani MBG yang asetnya ditangani oleh Polri. Untuk Brimob sudah sesuai Bu, sudah ada sewanya juga, sudah menyetor. Kemudian Muna ini dalam proses Bu dengan izin operasional dengan
MBG atau BGM, kemudian begitu juga dengan Kolut. Permasalahannya yang untuk Kolut, Bu, ini informasi yang kami dapatkan dari biaya APK kami di subit yang sebelah. Pengajuan dengan KPKNL-nya tarifnya belum ada, Bu. Mohon petunjuk. Kira-kira hambatan dan permasalahannya di mana? Dan yang kedua, apakah untuk pengajuan izin operasional ini harus membutuhkan MOU yang terupdate setiap tahun terkait sewa lahannya, Bu? Karena kemarin ini sudah ada izinnya, kemudian sewanya sudah disetorkan ke kas negara, tapi masih diminta MOU-nya. Mohon petunjuk. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Bais. Apa kabar Kak Ya, Bais? Nggak ada sehat. mukanya. Siap. Alhamdulillah. Oke, untuk SPPG, ya ini yang juga lagi hits banget sekarang ya, SPPG. Kalau di Brimob memang sudah berjalan dari tahun lalu ya, kalau nggak salah 2025 Siap. apa 2024 saya lupa. Nah, untuk Kolut, Pak, sepanjang info yang saya dapat, memang itu beberapa kali isu itu masuk ke kami. Kalau nggak salah itu tanahnya Pemda ya, Pak? Atau bagaimana ya? Saya lupa. Makanya nggak lewat KPKNL persetujuannya, karena kan dia bukan tanah BMN. Kalau tanah BMD kan berarti masuk ininya persetujuannya ke pemerintah setempat. Tapi nanti coba kami cek kembali untuk yang di Kolut ya. Cuma kalau pengajuannya sendiri mekanismenya sendiri sekarang itu sudah ada KMK Pak, KMK untuk sewa MBG ini itu KMK 31 tahun 2026. Bisa di googling juga. Nah, itu sudah ada daftar tarif pokoknya. Jadi penilai tidak usah turun lagi kalau untuk MBG ini karena sudah dibuatkan daftar tarif. Nah, itu diajukan sama seperti sewa pada umumnya karena kan ini termasuk pihak ketiga ya. SPPG itu biasanya yayasan ya, Pak. Jadi mereka mengajukan dulu ke Satker, ke Biro Logistik, nanti Satker dari Polri-nya mengajukan lewat Siman, misalnya kemarin dari Brimob. Nah, itu yayasannya Kemala Bayangkari kalau nggak salah mengajukan ke Kepala Dansatnya nanti meneruskan lewat tiket ke Siman masuk ke KPKNL. Tapi nanti pada proses persetujuannya itu kami tidak menurunkan lagi penilai, kami pakai daftar tarif pokok dan itu sudah kami terapkan di 2 satker terakhir kemarin itu di lapas kelas 2A Kendari dan lapas perempuan Kendari itu sudah menggunakan daftar tarif pokok yang mana itu sangat rendah sekali ya nilainya karena memang ini Astacita programnya Pak Presiden harus didukung dari BMN juga. Makanya dibuatkanlah daftar tarif yang minimal sekali seperti itu dengan harapan tidak memberatkan pihak SPPG supaya lebih optimal dalam pelayanannya. Cuman kalau untuk tanah yang di Kolut coba nanti dicek lagi Pak, apakah benar itu tanah BMN atau bukan. Nah, kalau untuk yang di Muna bisa diajukan boleh nanti lewat Siman itu nggak lama. Kalau misalkan dokumen-dokumennya sudah lengkap dan sesuai, paling lama 3 hari itu udah jadi Pak. Nah, kalau setelah itu, kalau persetujuan sudah ada, pihak SPPG-nya membuat perjanjian dengan pihak Satker. Perjanjian sewa. Nah, itu mungkin yang dimaksud tadi MOU begitu ya, Pak ya. Kalau sudah ada persetujuan dari KPKNL, nah pihak SPPG dan Satker itu membuat perjanjian untuk sewa tersebut. Nah, sekedar info juga di KMK 31 tadi karena penilai sudah tidak diterjunkan untuk menilai aset yang akan disewa, maka di tahun berjalan atau di setiap tahun anggaran itu bisa saja KPKNL meninjau
aset tersebut, apakah sesuai penggunaannya untuk SPPG dan sesuai luasannya yang diajukan. Kalau terdapat indikasi dia melewati luasan yang telah disetujui atau proses pekerjaan yang terjadi di tempat tersebut tidak sesuai dengan SPPG, itu bisa kami cabut untuk persetujuan pemanfaatannya. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Satu lagi, Bu, izin, mumpung ketemu sama Iya. Ibu, berjumpa via online. Ini, Bu, kami sebagai pembina fungsi di penyusunan laporan keuangan, secara umum ini kan Polri dari angka aset itu sangat tinggi, Bu. Tapi miskin dalam penggunaan. Maksudnya banyak aset-aset yang dalam hal ini rusak berat itu agak sulit dihapuskan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih update dan menggunakan aplikasi yang ada saat ini. Sebenarnya di kami ini, Bu, ada pembina fungsi biro logistik. Namun penggunaannya ini adalah satker masing-masing. Permasalahannya ketika mau mengajukan penghapusan ini kan biasanya dari pembina fungsi dalam hal ini logistik ini meminta dokumentasinya, Bu. Kebanyakan barang-barang ini sudah tak berwujud lagi, ya sesuai dengan ininya ya memang sudah hilang lah atau rusaknya ke kilo mungkin sama tempat yang lain, Bu. Nah, kira-kira kalau dari Ibu nih solusinya gimana, Bu? Karena kesininya terkait penilaian aset itu ataupun mekanisme untuk penghapusan kan sistemnya sudah ada ya, Bu ya. Tapi dari biro logistik juga mungkin belum memberikan ruang yang sama buat kami terkait dengan penghapusan karena semuanya untuk penghapusan ini masih dibebankan satker. Sedangkan untuk mulai dari penilaian sampai administrasi dan semuanya itu kami masih berpangku sama logistik. Mohon petunjuk, Bu. Iya, Pak, kalau sepengetahuan saya, kebetulan saya bukan PSI Polri, tapi saya biasa update info ya, misalnya ada penghapusan dari teman-teman Polri itu kebanyakan dan 90% lah, Pak, itu kendaraannya scrap, memang sudah hancur. Ada yang tinggal knalpotnya saja, ada yang tinggal stangnya saja, ada yang tinggal velgnya saja begitu. Tapi kan memang kondisinya seperti itu, Pak. Real terjadi di lapangannya memang seperti itu dan memang kami ininya penghapusan pakai metode scrap ya mekanismenya. Jadi dia berupa besi tua, Pak. Kalau di mau dilelang itu sudah tidak bisa dilelang dalam bentuk kendaraan karena memang dari bentukannya saja sudah bukan kendaraan. Makanya biasanya teman-teman dari Satker Polri itu pengajuannya di Siman itu pasti scrap. Jarang sekali yang ada kendaraan seperti itu. Dan memang kalau sepengetahuan saya di Polri itu lead-nya memang ada di logistik, Pak. Kalau untuk penghapusan, ya di Pak Rahmat ya, Pak Rahmat dia itu memang kalau nggak salah dibagi ya. Untuk penghapusan ada sendiri, untuk PSP ada sendiri, dan memang bagusnya seperti itu. Jadi karena pengelolaan BUMN ini menurut saya pun sebenarnya menurut saya ini kompleksitasnya sangat tinggi sekali. Apalagi di teman-teman ya, teman-teman Satker kan biasanya satu orang saja yang menangani itu udah udah ribet pusingnya minta ampun. Nah, sebenarnya bagus, Pak, seperti itu. Dibagi gitu. Ada yang khusus penghapusan, ada yang khusus sewa begitu. Kalau terkait itu memang di luar ranah kami ya, Kemenkeu untuk mengatur seperti apa, karena balik lagi itu kebijakan internal kementerian atau lembaganya. Jadi saat ini saja sebenarnya di Polri sendiri pun ada semacam ada semacam apa sih istilahnya kalau gejolak ya, istilahnya gejolak karena menurut pelimpahan kewenangan Kapolri sendiri sebenarnya tiket-tiket permohonan itu sudah bisa diajukan langsung ke KPKNL. Cuman pada kenyataannya, prakteknya itu harus masuk dulu ke Aslok. Harus ke Slok dulu. Nah, itu yang bikin lamanya di Slok itu, Pak. Menurut info juga. Karena mungkin di sana kurang resource juga ya, mungkin SDM-nya kurang. Jadi kita tahu sendirilah Satker Polri itu banyak sekali. Kami pun sempat kewalahan kalau Satker Polri khusus di Sultra aja udah kewalahan, apalagi
yang di Slok itu menangani sampai ribuan satker. Nah, makanya agak lama di situ, Pak. Agak lama di Sloknya untuk masuk ke KPKNL karena menumpuk semua di sana. Nah, itu sebenarnya memang kewenangan internalnya Polri. Kami juga tidak bisa ini mengatur sampai ke situ, Pak. Bukan bisa ranahnya bypass ya, Bu, kami. ya? Jadi iya, kecuali dari Polrinya sendiri buat ini buat kebijakan untuk misalnya untuk ini bisa langsung nggak usah lewat Slok langsung ke KPKNL seperti itu. Nah, itu kami minta maaf bukan ranahnya pengelola barang karena yang mengatur jalurnya itu di internalnya Bapak begitu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama Pak. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya. Bagaimana Mas Samdi? Apa sudah selesai atau gimana? Ya, karena sudah di penghujung acara ya, mungkin Ibu silakan. Mungkin tadi ada pertanyaan ke peserta ya, Bu Yumi. Oh iya, kalau ini sih saya kalau bisa ini aja Pak, mungkin dijawabnya nanti saja kalau udah selesai workshop. Pertanyaan ini sih, misalnya ada apa? Ada KDP renovasi bangunan, dia bentuknya KDP. Nah, setelah KDP-nya selesai itu bagaimana ya perlakuannya, Bapak Ibu? Apa ada yang bisa jawab? Nanti Iya, dikasih apakah ada yang nilai bisa Mas jawab? yang bisa jawab. Kalau Iya. satu saja ya sebelum kita tutup. Ya, di akhir kami akan memberikan penghargaan peserta terbaik juga. Jadi silakan Oh yang iya. ingin mengejar sertifikat peserta terbaik silakan menjawab. Wah, Pertanyaannya bagus banget nih. untuk KDP renovasi tanah bangunan ya, bangunan. Bangunan iya. Setelah KDP Setelah itu Bapak selesai, Ibu bagaimana prosesnya? Apakah ada yang bisa menjawab? Atau mungkin jawabannya mungkin gimana ya? kalau ini nggak ada yang bisa jawab, berarti nggak dapat hadiah ya Mas? Ada hadiahnya nggak? Dipancing aja nih biar pada jawab. Ini poinnya gede nih untuk kayak gini. Untuk Mohon izin. Oke. Mohon izin, tadi pertanyaannya KDP bangunan yang direnovasi ya? Selanjutnya Iya. bagaimana? Nah, kalau KDP tersebut setelah bangunan yang direnovasi, prinsipnya itu direklasifikasi menjadi aset definitif setelah pekerjaan selesai dan siap digunakan. Masih kurang sedikit. Sudah benar sih, tapi kurang sedikit. Ada lagi, ini Bu, tambahin lagi Bu. Maaf, tadi dari direklas menjadi aset dan aset gedung dan bangunan. Iya, Saya pasti direklas. menjawab. Baik, silakan dari mana? Itu dia BPMP Sultra. Oke, bagus. Jawabannya dari BPS Sultra. Ya. Belum bisa diakui sebagai aset, Bu. Karena KDP itu bisa jadi multi years. Jadi tahun depannya proses pembangunan belum selesai, Mas. Ini ceritanya sudah selesai, Bu. Sudah selesai KDP-nya. Izin, Bu, saya, Bu. Bu. Ada yang resen Pak Nasrun. Setelah penyelesaian KDP ya? Setelah penyelesaian KDP, selanjutnya direklasifikasi ke aset gedung dan bangunan. Nah, udah itu aja Bu. Ya. Ini Bu siapa ini yang berbicara ini? Izin Pak, iya Pak, saya Bu Diana dari Pak. Pengadilan. Tadi Bu Diana ya? Dari BPS Sultra. Ada jawaban lain? Ada ini Bu, Pak saya Nasrun. Jumriani. Pak Nasrun dulu ya Bu, abis itu Bu Jumriani. Pak Nasrun dulu.
Oke, Pak Nasrun, silakan. Silakan jawab. Ya, Pak Nasrun ini. Ya, Pak Nasrun. ya silakan. Izin Bu, terkait aset tetap yang direnovasi, setelah proses renovasinya selesai, maka nilainya dikapitalisasi ke aset yang direnovasi, Bu. Terima kasih. Singkat Iya, saja. mantap. Kalau Bu Jumriani, Bu? Ya Bu, Kapitalisasi. sama Bu jawabannya. Jadi dia menambah nilai aset yang sudah ada, bukan bentuk NUP yang baru. Menambah nilai asetnya, Iya, karena kan itu Ya. renovasi. iya betul. Betul sekali. Jadi memang dan ini banyak sekali satker yang setelah KDP-nya selesai malah membentuk NUP baru. Padahal itu tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Iya, Harusnya iya. dia dikapitalisasi di asetnya. Nah, betul sekali jawaban Pak Nasrun dan Bu Jumriani. Tadi Bu Diana sedikit lagi sebenarnya ditambahin. Memang betul direklasifikasi, tapi direklasifikasinya ke aset yang direnov Iya, iya. itu. Iya, Jadi dikapitalisasi menambah nilai gedung yang existing Iya, ya. Iya, tadi betul. kurang itu saja sih sebenarnya. Nah ini untuk catatan ya Bapak Ibu. Simple sih kedengarannya, tapi efeknya bisa sangat besar karena banyak sekali satker yang jadi temuan BPK itu karena KDP yang itu dicatat sebagai NUP baru, padahal tidak seperti itu ya. Nah, harus diingat baik-baik ya Bapak Ibu. Nah ini Mas Hamdi nanti dipilih siapa nih jawaban yang terbaik atau terbaik Ya, 1, 2, 3 bisa kali ya Mas. bisa masuk dalam perhitungan, Bu. Selamat ya Bapak Ibu dapat poin. Oke, mungkin dari saya sekian saja Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas atensinya, atas pertanyaannya semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan yang lain dalam waktu yang baik. Selamat bekerja dan semoga sehat selalu. Saya kembalikan ke Mas Hamdi. Baik, terima kasih Bu Yumi. Oke, baik. Sebagai penutup, Bapak Ibu, kami mengharapkan kegiatan Wakatobi periode triwulan 2 hari ini bermanfaat dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu di kantor ya. Sebagai penutup juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, khususnya narasumber kami Bu Julia dari KPKNL Kendari, dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Izin mengingatkan kembali bahwa besok Bapak Ibu kegiatan dengan materi pengadaan barang dan jasa akan dimulai pada waktu dan jam yang sama ya Bapak Ibu. Untuk yang belum mengisi daftar hadir, kami persilakan untuk mengisi segera pada tautan yang telah kami sediakan, karena sebagai salah satu syarat penerbitan sertifikat. Demikian kami sampaikan Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah serta perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, izin live. Terima kasih Bu Yulia. Iya, sama-sama.